Oke guys, selamat pagi guys. Hari ini cerah sekali guys. Nah, jadi pagi di hari Kamis tanggal 5 ya guys. Ini PPKM-nya ternyata masih berlanjut guys. Kita akan goes nih PPKM tanggal 5 Agustus 2021 nih. Jadi diperpanjang sampai tanggal 8 gitu. Yuk. Masih dari M Gold Tower guys, kita akan goes ke arah Lagun lagi lah, kita cek lokasinya di Lagun Avenue. Tapi saya mau nyoba lewat belakang guys ya. Jadi lewat jembatan Maot itu yang kemarin jembatan Hadi Santung ya. Kita coba lewat belakang, tembusnya kan Pekayon ya. Tembusnya Pekayon, nanti tembusnya yang di pintu gerbang belakang yang di Lagun Avenue ya. Apakah rame atau tidak gitu. Ini kan hari Kamis ya. Masih hari Kamis karena masih PPKM. Terus jam kerja kantor juga masih sehari masuk, sehari libur. Bahkan ada yang masih tutup juga di office tower gitu guys. Dan ini pemberlakuan PPKM masih diperpanjang sampai tanggal 8. Nggak tahu nanti tanggal 9 ada perpanjang lagi atau enggak, kita nggak tahu ya. Kalau feeling saya sih kayaknya sampai habis 17 Agustusan. Kayaknya sih begitu. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah. Karena kita udah PPKM hampir 2 pekan ya, 2 pekan. Udah kali 2 minggu ya. Udah hampir sebulan lah ya. Udah mau sebulan nih PPKM, darurat PPKM. Jadi mall masih tutup, guys. Kita lihat situasi di Lagun Avenue, tapi kita trek beda ya guys. Kita akan lewat belakang ya, karena nggak hujan, karena cerah. Kita lewat di Jalan Sersan Marzuki ya, yang kita naik jembatan Santung. Ini bentar lagi kita naik jembatan Santung guys. Semoga kuat nanjak ya. Soalnya ini tanjakan bagi saya lumayan karena dia nyebrangin tol ya. Dari Kalimalang dia kan nyebrang tol ke arah sini, belok kiri nih kita. Mudah-mudahan nggak ada mobil. Kalau ada mobil kagok kita guys. Aduh. Nah, lumayan tanjakannya. Nah, ini udah nyebrang tol kita guys. Ini jembatan Santung yang seperti ulasan kemarin. Kita udah ulas ya guys ya. Ini dulu tuh sebenarnya kalau kita belok kanan ini udah bisa ke Lagun ya. Tapi karena udah jadi danau, karena dulu kan di sana danau, sekarang nggak bisa, harus kiri. Deket sebenarnya. Kita muterin Kampung Pekayon ini. Ini Sersan Marzuki namanya. Sersan Marzuki. Alah, ngos-ngosan. Nanjak gitu dong. Jadi karena mallnya tutup terus. Oh ya gini guys, sedikit cerita ya. Jadi kan saya kan ikut program fitness kemarin tuh di Celebrity Fitness. Karena adanya di Metropolitan Mall Bekasi ya. Dari Januari, jadi totalnya udah 6 bulan lah. Jadi sebenarnya program peningkatan massa otot gitu. Karena kondisi begini makanya saya bertekad untuk tidak melakukan gym lagi. Udah nggak nge-gym, maksudnya nggak fitness lagi guys. Kita akan olahraga outdoor saja begitu ya, tapi paling tidak banyak pelajaran kita kemarin ikut
program fitness ya. Banyak pelajaran ya, bagaimana cara membentuk massa otot yang baik dan benar, bagaimana meningkatkan massa otot, bagaimana memilih kualitas makanan yang mengandung banyak protein. Di sana itu kan banyak alat ya, alat-alat berat gitu, angkat beban maksudnya, bukan alat berat buat bangunan. Jadi alat-alat mesin yang buat angkat beban. Terus kita searching di YouTube tuh, jadi ngikutin videonya Aderai. Ada itu channel yang saya selalu ikutin, namanya Dunia Aderai itu kan. Jadi pembicaranya langsung Mas Aderai, itu yang atlet binaragawan ya. Orang Indonesia pasti pada tahu lah, Aderai orang Bali. Jadi dia selalu ngasih motivasi buat mengatasi ini juga nih, PPKM ini solusinya gimana, bagaimana mengatur pola makan yang sehat, bagaimana diet, begitu. Dan ini ada ilmu lagi nih, kemarin saya mempelajari namanya fasting ya, namanya interlasting fasting apa tuh lupa saya. Jadi intinya kalau kita muslim ingin melangsingin perut, ingin perutnya six pack gitu ya, jadi kotak-kotak itu, kalau susah ngilangin perut, susah ngilangin lemak perut yang bergelambir, jadi ada program itu tadi fasting. Kalau istilahnya itu puasa. Kalau kita orang muslim sebenarnya puasa itu luar biasa ternyata manfaatnya bagi pembentukan otot ya. Kemudian saya ikutin itu program itu, penjelasannya Mas Adela itu. Jadi fasting itu pola makan ya. Jadi kita itu, tubuh kita itu terlalu cerdas gitu katanya. Tubuh kita itu cerdas. Jadi kalau kita nggak makan seharian, nah itu pasti energi yang dipakai itu energi yang dari lemak itu tadi guys. Jadi tenaga cadangan, lemak kan tenaga cadangan ya. Jadi makanya bisa membuat kita lebih sehat dengan puasa, yaitu dengan memanfaatkan tenaga dari sumber lemak itu tadi. Kalau lemak kan sebenarnya kan yang di perut itu kan banyak lemak. Nah kita kan pengen nyingkirin lemak tuh, menghilangkan lemak, terus tersisa otot. Makanya kata Mas Adere sih, kita jangan kasih makan minimal 12 sampai 18 jam gitu. Katanya makin lama makin bagus. Kalau kita puasa kan paling enggak kan 14 jam ya. Buka jam 6 sore. Buka sahur jam setengah 5 pagi misalkan. Itu paling berkisar antara 14 jam. Cuman kalau pengen lebih maksimal lagi, makan besarnya yaitu 18 jam paling. 18 jam. Cuman kan kalau kita kan susah ya 18 jam, kita puasa biasa aja. Buka jam 6, sahur jam setengah 5 aja. Udah ini saya mencoba nih. Intinya saya mencoba programnya Mas Adre itu yang fasting itu tadi. Ya kita terkenalnya puasa lah. Kalau Mas Adre kan bukan non muslim kayaknya ya, karena di Bali ya. Cuman kata-kata motivasinya tuh bijaksana banget ya. Kalau penasaran bisa ditonton tuh di Dunia Adere itu, luar biasa. Harusnya tuh jadi menteri kesehatan itu Mas Adere itu. Umurnya udah 52 atau 53 ya, 52an lah, tapi mukanya, badannya masih kayak 30-an gitu. Karena saya juga udah ikut workout itu latihan ya, ikut latihan fitness maksudnya, nge-gym udah 6 bulan ya. Belok kanan ini gitu guys,
Udah 6 bulan, pokoknya dari 1 Januari tahun baru itu, tahun baru kan libur ya, tanggal 2 Januari sampai bulan kemarin itu bulan Juni, itu kan 6 bulan pas. Kalau badan sudah kebentuk ya, otot terutama otot kaki udah kebentuk, otot dada chest sudah kebentuk, otot lengan arm bicep tricep udah kebentuk. Saya pertama masuk fitness itu berat badan 65 ya. Nah terakhir kemarin tuh nimbang udah 80 guys, 80 kilo. Dengan tinggi badan saya kan 176 ya, 175 176 lah, kayaknya sih 176 karena kan ada peningkatan 1 cm kayaknya, naik lah soalnya kan kita angkat-angkat beban terus goes gini, naik 1 cm. Belum ukur lagi kalau tinggi, tapi kalau berat badan jelas naik ya guys, dari 64 65 ke 80. Jadi yang naik itu bukan lemak, yang naik itu massa ototnya kita. Jadi kan badan kita kan terdiri dari 2 ya, lemak sama otot. Kalau kita angkat berat, itu yang terbentuk itu massa otot guys. Nah ini udah sampai Lagun, Grand Kamal Lagun guys, yang sisi selatan ya. Nah ini yang muterin. Nah ini udah nyampe ke kawasan Lagun. Ada yang goes gak ya? Tapi ada sih 1 2, nggak banyak. Ya kacamata lupa. Ada yang jogging juga guys. Yang jogging ada guys. Jangan lupa kacamata guys, karena silau, menghindari debu dan silau. Kita lihat, oh ada yang sepedaan guys, meskipun nggak sebanyak kalau hari Minggu, tapi ada, karena masih PPKM nih guys. Gitu. Jadi gitu guys, apa nyampe mana tadi ya? Massa otot ya. Jadi kalau kita olahraga berat, angkat-angkat barbel, angkat dumbbell, sit up, terus pokoknya segala macam jenis atau olahraga angkat-angkat berat itu kita itu meningkatkan massa otot dengan diimbangi asupan protein yang cukup ya. Protein intinya banyakin protein ya, jangan karbohidrat. Tuh banyak guys, alhamdulillah. Jadi kan bisa dibayangkan kan, dari berat saya yang 64 menjadi 80, itu badan saya ya alhamdulillah jadi, meskipun belum maksimal ya, cuma kan masih ada lemak di perut. Lemak perut ternyata susah. Jadi kalau ada program yang udah bisa ngebentuk perut six pack, yang kotaknya ada 6 itu, kayak botol kerat apa ya, ya pokoknya kerat itulah, itu kan six pack ya, 6, ada 6 kotak. Itu kalau udah bisa kotaknya 6, itu pasti badannya udah jadi. Itu maksudnya ya otot lengan, otot paha, otot betis, pokoknya semua jadi ya. Soalnya saya kan kemarin juga belajar juga di fitness itu, kita nggak cuma angkat-angkat juga, nggak cuma angkat-angkat doang, maksudnya nggak cuma angkat-angkat berat, tapi saya juga mencoba pelajari istilah-istilah gerakan, istilah-istilah itu yang ingin membentuk dada. Itu ada ya, kayak kalau otot melatih otot dada tuh pakai mesin itu tuh, chest press namanya chest press, buat nge-press dada, makanya namanya chest press. Kalau pengen melatih otot perut yang biar six pack, itu namanya abdominals, kepanjangan dari abdominals. Orang kebanyakan taunya abs, otot abs itu otot perut.
Nah, itu bisa kita melakukan sit up, terus goes kayak gini coba bisa nih, sepedaan. Ini kan kardio juga, sepedaan itu sebenarnya kardio buat bakar lemak sama buat melatih otot jantung ya. Jantung itu dilatih dengan ini, dengan sepeda ini goes. Goes enjoy, ini ada goes enjoy nih, suami istri kayaknya. Nah, ini yang sepeda itu sebenarnya juga melatih semua sih kemarin. Kalau saya pelajari ya otot kaki, otot bokong, otot dada, karena semua bergerak ya guys ya. Asal kita rutin. Guys, ya minimal sejam sih seharusnya guys. Makanya saya pelajari dengan guys aja bisa, kenapa kita harus fitness dengan keadaan yang begini ya. Maksudnya keadaan PPKM, karena pusat kebugaran yang saya pakai kan di dalam mall, otomatis kan kita rugi lah. Ya udahlah, mendingan kita beli alat-alat untuk sendiri kayak resisten band. Resisten band kemarin saya beli itu nggak nyampe 200.000. Resisten band itu alat pengganti alat bantu yang ada warna-warni ya tuh, senar warna-warni kayak karet ban gitu, cuman bebannya kan ada yang 12 kilo, ada yang 20 kilo. Itu udah komplit. Kalau tahu gerakannya, semua otot bisa dibentuk pakai resisten band. Terus saya udah bikin itu juga tuh, barbel dari coran udah jadi itu. Terus dumbbell juga ada. Jadi udah cukup sebenarnya alat itu. Sebenarnya maka orang kreatif pakai resisten band aja cukup. Nah, variasinya udah pakai dumbbell, pakai barbel. Kalau push up kan udah nggak perlu alat. Itu udah cukup untuk membentuk otot semua. Otot lengan, otot dada, chest, bicep, tricep. Itu lumayan. Terus bentuk postur kan udah, sepedaan ini bisa mempertegap lagi kita. Mempertegap namanya apa ya? Core apa ya? Mempertegap lagi tubuh lah maksudnya. Core. Kalau di gym biasanya kita ngelakuin ini dengan apa tuh, plank ya, plank. Ada tuh istilah plank, cuman kita apa tuh, standing pakai tangan tanpa gerak, menahan otot, semua otot ya, otot perut, otot segala macam. Itu kalau orang gendut pasti nggak bisa lama, tapi kalau orang yang nggak gendut bisa tahan 20 detik, 25 detik, setengah menit aja, 1 menit bahkan bisa. Karena berat ya. Kalau habis latihan maksudnya. Kalau habis latihan itu memang terasa berat. Jadi gitu guys, itu sekedar sharing berbagi ilmu, karena nggak ada yang bisa diceritakan ini di goes. Iya, kalau mau lihat itu foto-foto saya ada di Instagram saya, Kristianto Jogja 85 kalau nggak salah. Kristianto Jogja 85 nya angka ya, cari aja sana ada. Itu ada foto-foto fitness saya kayaknya deh, tapi nggak banyak sih, cuman cukup lah, cukup. Alat-alat yang udah baru saya bikin itu juga baru saya upload semalam tuh. Udah bikin satu lagi dumbbell kegedean sih, beratnya 16 kilo udah, tangan satu, kalau tenaganya nggak ekstra nggak bakalan kuat ngangkat satu dumbbell itu. Terus barbelnya kemarin saya timbang itu beratnya 26 kilo. Jadi antara dumbbell sama barbel selisihnya cuma 10 kilo guys. Kalau barbel itu yang panjang itu, yang gede itu barbel. Kalau dumbbell itu yang pendek, yang bisa diangkat satu tangan. Nah, ceritanya semalam kemarin tuh bikin dumbbell yang bisa diangkat satu tangan, cuman kegedean. Kita ngecer
Ngecornya kan pakai itu ya, coran ya, kita kegedean nyetaknya, jadi ya masih bisa nih ngangkat satu tangan dengan 7 repetisi ya, 7 pengurangan, maksudnya 7 kali diangkat itu masih kuat. Tapi kalau udah 4 set ya udah dipaksakan gitu, harus pakai 2 tangan gitu guys. Iya guys, kita ini kan puasa ya, puasa Kamis nih, kita coba puasa aja. Kita akan coba puasa nih, syukur-syukur ya bisa maksimal ya puasanya guys. Menghilangkan lemak perut, biar otot perutnya kelihatan gitu guys. Kita sit up, latihan beban udah tiap hari, cuman karena otot perut itu emang paling susah dihilangkan. Otot perut, lemak perut maksudnya, lemak perut itu paling susah dihilangkan. Makanya kita akan coba puasa. Kita udah mulai coba puasa, udah jalan berapa ya, udah 2 minggu sih sebenarnya sambil ibadah juga ya, padahal kan di Islam sebenarnya ada yang puasa sunnah Daud, ada puasa sunnah Senin Kemis. Tuh kalau kita terapin kan luar biasa ya, kalau kita bisa menjalaninya, mendawaminya dengan istiqomah, kan bisa melatih otot perut, bisa menjaga kesehatan, dan ternyata puasa itu bagi kesehatan luar biasa. Dan itu yang menjelaskan malah Mas Adra, itu penelitian. Dan Mas Adra juga membaca buku yang ditulis oleh peneliti-peneliti dari luar negeri, itu katanya dokter siapa gitu, adalah kan luar biasa sekali ya sunnah-sunnah Rasul gitu. Dan sunnah Rasul itu ternyata telah diteliti ajaib, diterapin oleh orang-orang non yang ingin membentuk badan. Itu yang saya dapat sih kemarin gitu. Kan rencana saya mau ke Keranji guys, lupa malah berapa kali putaran malah gak gitu. Oke guys, ini dari Lagon Avenue kita mau ke pasar Keranji. Kamu nyari apa ya? Mau nyari apa? Nyari buah deh, nyari pisang. Jadi kalau kita nyari pisang udah gak usah ke mall guys. Satu, mallnya tutup. Kedua, nyari yang murah. Ketiga, sambil goesan gitu. Kalau ke pasar Keranji kan di pinggir jalan kan banyak tuh. Pasar Keranji dari sini berapa kilo ya? 2 kilo apa 3 kilo ya? 3 kilo kayaknya deh. Pasar Keranji. Oke guys, ini ngerekam nggak sebenarnya saya nggak tahu, ini nggak kelihatan soalnya silo sekali ya guys ya. Mudah-mudahan kerekam. Kalau baterai sih cukup, kalau mati ntar mungkin karena pengaturannya. Oke, dari bundaran Lagon Avenue kita langsung ke arah Keranji, pasar Keranji sebenarnya, pasar baru Keranji. Jadi pasar baru Keranji itu sedang ada perombakan guys ternyata. Saya kemarin ke sana pangling udah lama ya. Jadi pasarnya udah dipindah ke seberang ke arah Jalan Bintara. Nah pasar yang lama itu ada alat-alat berat, nggak tahu mau bikin pasar modern apa ya. Kayaknya sih mau bikin pasar modern. Aduh, ini jam berapa ya, nggak bawa jam lagi. Yes, kita ambil kiri aja. Banyak yang istirahat. Ini udah goes dari pagi kayaknya. Jadi mau yang muda mau yang tua masih semangat goes ya. Harus kita tanamkan dalam jiwa pikiran kita guys ya. Mensana and corporis sano, di dalam jiwa yang di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula, kata bapak saya gitu. Maksudnya bapak saya dulu pernah ngomong gitu, nggak tahu dapat kata-kata dari mana ya. Kata-kata lama banget tuh waktu kecil.
mensana and corporation. Bener juga sih. Aduh, copot enggak nih? Kalau badan kita sehat, insya Allah jiwa tidak terganggu, guys. Intinya begitu. Jangan sampai kita PPKM, badan nggak sehat, terus jiwa kita jadi terganggu juga. Soalnya ya gitu dah. Jaga jasmani dulu. Insya Allah rohani mengikuti. Banyak juga yang baru keluar ya. Tuh, gue yang dari sono, yang dari arah utara. Padahal udah jam 8:30 nih kayaknya nih. Kita kan keluar jam 8 tadi ya. Udah ada 8:30 belum? Nih, mall apanya juga tutup nih, bukannya nunggu pengumuman dari pemerintah lagi besok hari Senin ya. Mudah-mudahan udah enggak ya, udah enggak diperpanjang lagi. Pada sehat-sehat. Sebenarnya saya pernah kena positif COVID. Ada 2 bulan saya istirahat. Padahal badan sehat walafiat, tapi dinyatakan positif, kan heran juga saya. Cuman pilek biasa, batuk pilek biasa, wajar lah ya. Virus, katanya virus corona. Ya udahlah, kita ikutin aja lah. Padahal badan sehat, guys. Masuk angin kan dikerokin sembuh ya. Tapi tes lab 4 kali menyatakan masih positif. 2 minggu tes positif, istirahat lagi 2 minggu, tes lagi positif. Sampai 4 kali atau 5 kali itu baru nih. 5 kali ya baru tadi. Aduh. Tapi badan rasanya tuh sehat bugar. Orang kita olahraga setiap hari ya. Ya kalau dibilang virus ya, setiap manusia punya virus. Coba cek deh. Virus apa aja ada. Cuman kan sistem imun orang memang beda-beda. Makanya kita harus perbaiki imun dengan olahraga. Terus pikiran, stres hilangin. Jangan terlalu mikirin hidup. Hidup mah jalanin aja, jangan dipikirin stres ntar. Kalau udah stres, udah sakit, mati, pasti corona kalau mati tahun-tahun ini ya. Coba deh. Akibat stres padahal kita mati karena stres mikirin inilah itulah. Udah hidup mah jalanin aja. Lost lah. Gak usah dipikirin. Mikirin gak bisa makan, kalau kita gerak pasti makan lah. Masa iya kalau ada ikhtiarnya gak bisa makan. Disuruh di rumah ya manfaatin lahan pekarangan. Kan bisa nanam apa kayak, nanam cabai kayak, nanam singkong kayak. Ini kan makan dari hasil kebun. Kalau juga nggak bisa makan, logikanya gitu. Kalau pemerintah nerapin aturan begini ya udah kita ikutin aja. Orang nyalain pemerintah, udah ikutin aja guys. Nggak bakalan nggak makan kalau kita mau gerak, mau usaha. Apa kayak yang penting kita usaha. Orang dijamin kok, bukan dijamin sama pemerintah ya, dijamin sama Allah. Jangan takut gak makan, pasti dikasih rezeki kalau kita gerak maksudnya. Cuman kalau ngedekem terus di rumah ya, ayo usaha yang apa kayak kebun kayak ke kebun orang, bantuin apa kayak pasti dikasih. Ya kalau cuman pasrah ya salah kita. Jangan pasrah guys. Itu harus bisa menjemput rezeki. Kita ke arah Kranji. Berisik ya. Ayo deh, saya istirahat nggak ngomong dulu ya. Karena berisik, karena suaranya pasti kalah sama suara motor kendaraan.
bermotor.